Bab 1365. Hanya itu yang bisa Surya lakukan. Sore harinya, Surya kembali ke markas pusat di Barnes dengan Lilian. Di ruang konferensi, Ketua Agung Karl, pemimpin pasukan penjaga bara, wanita suci Bianca, Surya, Lilian dan yang lainnya sedang duduk berhadapan. Semua orang menatap Lilian dari waktu ke waktu. Surya pertama kali menjelaskan kejadian di kota Milia, tetapi dia menyembunyikan banyak informasi penting. Mengenai kekacauan, sebaiknya jangan membiarkan banyak orang yang mengetahuinya, karena tidak ada manfaat lain selain menimbulkan kepanikan. Setelah mendengar hal ini, Karl sangat terkejut. Fakta bahwa organisasi Iblis Paloma dapat mengubah seluruh masyarakat kota sudah cukup menakutkan. Pada akhirnya, Surya memperkenalkan Lilian, lalu meminta Karl dan yang lainnya mengatur posisi untuknya. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya diputuskan untuk membiarkan Lilian menjadi guru suci dan bersiap untuk mulai mempelajari teknik sihir dewa. Ketika mendengar itu, Surya tertegun dan bertanya, "Teknik sihir dewa?" "Benar, teknik sihir dewa," sahut Karl. Dia tersenyum, lalu melanjutkan, "Yang mulia, kamu mungkin nggak tahu kalau Yang Mulia wanita suci sekarang bisa menggunakan berbagai teknik sihir dewa. Ini semua adalah perubahan besar yang disebabkan oleh keyakinan yang setia." Surya benar-benar tercengang. Dia sendiri sebagai pemimpin suci, hanya bisa menguasai beberapa teknik sihir dewa, tetapi Bianca bisa sehebat itu. Namun, kemudian Surya memikirkannya. Bianca adalah wanita suci yang memiliki banyak pengikut yang memujanya karena pesona alamnya. Kekuatan kepercayaan yang dimiliki Bianca mungkin lebih hebat dari milik Surya. Jika Surya terus fokus mempelajari di bidang ini, kemungkinan besar dia sudah menguasai beragam teknik sihir dewa. Memikirkan hal ini, Surya menatap Bianca sambil berkata, "Selamat. Yang mulia, ini adalah kemampuan yang dianugerahkan kepadaku oleh penguasa naga api." "Kamu nggak perlu mengucapkan selamat," sahut Bianca dengan tenang. Ketika mendengar ini, Surya merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya dan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Namun, Surya tetap menjawab dengan ekspresi yang tidak berubah, "Berkultivasilah dengan rajin." Bianca mengangguk dalam diam. Saat ini, seseorang di luar melaporkan, "Yang mulia, Pak Terence meminta untuk bertemu dengan Yang mulia." Semua orang menatap Surya yang menyahut perlahan, "Persilakan masuk." Tidak lama kemudian, Terence masuk perlahan bersama Maylin di belakangnya. Surya memimpin semua orang untuk berdiri dan menyambut mereka. Terence langsung membalas salam itu. Maylin bahkan memberi hormat seraya menatap Surya dengan mata penuh kekaguman. Semua orang melihatnya, tapi tidak berkata apapun. Hanya Lilian yang menatap Maylin. Sifat seorang wanita membuatnya langsung merasa sedikit memusuhi Maylin. Surya mempersilakan Terence dan Maylin untuk duduk. Terence pun berkata perlahan, "Sekarang Maylin adalah asistenku. Dia sedang mempelajari beberapa ilmu manajemen administrasi." "Bagus sekali," sahut Surya seraya tersenyum dan mengangguk. Maylin menunduk, tetapi tetap menatap Surya dari waktu ke waktu. Terence melirik semua orang sambil berkata perlahan, "Kali ini aku berada di sini untuk memberi tahu kalian kalau orang-orang dari organisasi Cahaya Dewa sudah muncul di perbatasan negara Gambia dan berkumpul dalam jumlah besar, seolah-olah mereka menargetkan kita." Ekspresi Karl dan yang lainnya sontak berubah. Organisasi Cahaya Dewa selalu menjadi eksistensi yang tidak dapat diabaikan, walaupun mereka sudah dikalahkan oleh Surya. Surya mengangkat alisnya sambil mencibir dan berkata, "Baguslah, akhirnya datang juga. Aku sudah lelah menunggu. Yang mulia, konon katanya kali ini organisasi Cahaya Dewa sudah mengumpulkan 10 kesatria dewa, 1000 prajurit suci dan 3 serangkai penyelidik untuk melancarkan perang suci melawan organisasi Dewa Naga Api," jelas Terence dengan cemas. Bab 1366. Negara Gambia dan negara Teria adalah negara bertetangga. Organisasi Cahaya Dewa berkumpul di perbatasan negara Gambia dengan tujuan yang jelas. Ketika mereka mendengar berita itu,
Karl dan yang lainnya sangat terkejut. 10 Kesatria Dewa. Asal tahu saja bahwa setiap kesatria dewa adalah kultivator tingkat suci. Mereka memiliki teknik sihir dewa dan dukungan senjata. Bahkan para prajurit suci juga kultivator yang setengah langkah dari tingkat suci. 10 kesatria dewa dan 1000 prajurit suci, kekuatan semacam ini cukup untuk menggulingkan negara manapun di dunia ini. Kekuatan organisasi cahaya dewa benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, ada 3 serangkai penyelidik, mereka semua adalah kultivator tingkat suci super. Kekuatan ini tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Melihat ekspresi serius semua orang, Surya bertanya perlahan, "Pak Terence, bagaimana kamu bisa mengetahui detail spesifik seperti itu?" Yang Mulia Pemimpin Suci, 3 serangkai penyelidik sudah mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan kalau organisasi Dewa Naga Api harus dilenyapkan dan juga mengumumkan pengerahan pasukan mereka, jawab Terence. Surya terkekeh, lalu menyahut, "Ini permainan yang bagus untuk menciptakan momentum dan menyelamatkan reputasi yang hilang. Tapi harus kuakui kalau kekuatan organisasi cahaya dewa yang dapat membangkitkan Ethan memang nggak bisa diremehkan." "Benar, ini adalah simbol kekuatan yang menakutkan," ucap Terence sambil mengerutkan kening. Mampu membangkitkan seseorang, selain organisasi cahaya dewa yang mewarisi keberadaan mengerikan beberapa tahun lalu, tidak ada negara atau organisasi yang dapat melakukannya, apalagi individu. Saat ini, Karl mengerutkan kening dan menyahut, "Yang Mulia, ini mungkin pertarungan penentuan, jadi kita harus berhati-hati." Menghadapi tingkat kekuatan ini, tidak peduli seberapa kuat Surya, semua orang tetap merasa khawatir. Bagaimanapun, kekuatan pribadi terbatas. Energi spiritual akan terkuras, lalu akan ada saatnya kekuatannya habis. Namun, 1000 kultivator setengah langkah dari tingkat suci, 10 tingkat suci standar dan 3 tingkat suci super jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan dengan kekuatan individu. Terlebih lagi, organisasi cahaya dewa terkenal dengan fondasi dan reputasinya yang besar, terbukti dengan kemampuan mereka untuk membangkitkan Ethan. Siapa yang tahu jika mereka masih membawa artefak lain atau tidak? Cincin api ilahi terakhir kali sudah sangat menakutkan. Surya mendengar perkataan Karl, lalu berkata dengan tenang, "Memang benar kita perlu berhati-hati, tapi nggak perlu merasa panik. Kekuatan kita sama sekali nggak mencukupi," sahut Karl terus terang. "Namun, saat ini, Lilian menyela dengan lantang, kita punya keyakinan yang teguh dan juga dapat melancarkan perang suci. Kita punya ratusan ribu atau jutaan pengikut di sini. Kita sudah cukup untuk mengalahkan mereka." Lilian yang muda sangat antusias dan sepertinya tidak menganggap serius organisasi yang besar itu sama sekali. Karl menghela napas diam-diam. Keyakinan yang teguh dan jumlah pengikut tidak dapat menutupi perbedaan besar dalam efektivitas pertarungan. Jutaan pengikut itu tidak dipersenjatai lengkap. Kalau mereka melawan prajurit suci dan kesatria dewa, mereka pasti hanya akan dibantai. "Yang Mulia, bagaimana kamu akan menghadapi perang ini?" tanya Karl dengan kening berkerut. Terence juga berkata dengan ekspresi khawatir, "Yang Mulia, organisasi cahaya dewa melancarkan perang organisasi atas nama perang suci, jadi hanya sedikit bantuan yang bisa aku berikan." Kalau organisasi cahaya dewa melancarkan perang suci, Terence sebenarnya tidak bisa membantu sama sekali. Jika Terence berani mengerahkan pasukan untuk membantu organisasi Dewa Naga Api, perang ini mungkin akan segera berubah menjadi perang antar negara. Karena organisasi Cahaya Dewa memiliki ratusan juta pengikut di negeri ini, organisasi Cahaya Dewa juga diam-diam menguasai banyak negara. Sama seperti negara Gambia, seluruh masyarakat di negara itu percaya pada organisasi Cahaya Dewa. Ketua Agung Jubah Merah organisasi Cahaya Dewa di negara Gambia bahkan memiliki status lebih tinggi dari Raja Gambia. Jika Terence berani menggunakan pasukan tentara untuk menghadapi organisasi Cahaya Dewa, organisasi itu akan langsung menyuruh negara Gambia melancarkan serangan ke negara Teria yang akan berubah menjadi perang antar negara.
Terence tentu tidak akan sanggup menanggung konsekuensi perang yang mengerikan seperti itu. Surya juga sangat pengertian dan berkata dengan tenang, Pak Terence, yakinlah kalau organisasi Dewa Naga Api akan menyelesaikan perang di medan perang secara mandiri dan nggak akan melibatkan negara Teria ke dalam peperangan. Bab 1367. Terence jelas merasa lega, tetapi kekhawatiran di wajahnya masih tetap ada. Meski demikian, bagaimana organisasi Dewa Naga Api bisa memenangkan perang? Menghadapi kekuatan yang begitu besar, pertarungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan satu orang. Terdapat perbedaan besar dalam kekuatan organisasi Dewa Naga Api dan organisasi Cahaya Dewa. Satu-satunya keuntungan adalah kekuatan militer pribadi Surya, tetapi kekuatan militer ini masih tampak sangat lemah di depan 3 tingkat suci super, 10 tingkat suci standar dan 1.500 langkah dari tingkat suci. Yang mulia, aku pikir lebih baik memobilisasi para pengikut sesegera mungkin dan lakukan perang suci yang relatif. Sekarang kita punya banyak pengikut dan sepenuhnya mampu memobilisasi 200.000 pengikut yang muda. Hanya dengan cara ini kita bisa punya harapan untuk menang, jelas Karl. Surya melirik Karl dan tidak berkata apa-apa. Surya tahu apa yang dimaksud Karl. Karl ingin menggunakan angka untuk menyamakan jumlah kesenjangan kekuatan militer. Namun, pemerataan seperti ini didasarkan pada pengorbanan dari para pengikut, yang kemungkinan besar tidak efektif. Bagaimanapun, kemampuan bertarung organisasi Cahaya Dewa, prajurit suci dan kesatria dewa berada di luar nalar orang biasa. Selain memiliki kekuatan setengah langkah dari tingkat suci dan tingkat suci standar, mereka juga memiliki keunggulan besar dalam peralatan. Peralatan hebat yang ada di tubuh mereka bahkan mungkin saja tahan dengan tebasan senjata orang biasa. Oleh karena itu, memobilisasi para pengikut biasa untuk melawan para prajurit suci tidak ada bedanya dengan mengirim seseorang ke kematian. Bahkan 200.000 orang tidak akan pernah mampu mengalahkan 1.000 prajurit suci yang unggul dalam kekuatan dan peralatan. Sementara Karl juga tahu bahwa melakukan hal ini akan menimbulkan korban jiwa yang mengerikan bagi organisasi Dewa Naga Api. Namun, kini sepertinya tidak ada jalan lain selain mengandalkan jumlah untuk bertarung. Bianca dan Bara juga mengetahui konsekuensi dari melakukan hal tersebut, tetapi mereka berdua tetap diam dan menyetujui pendapat Karl. Terence semakin khawatir. Para pengikut ini semuanya dikumpulkan dari negara Teria dan mereka semua merupakan rakyatnya. Namun, sebagai anggota organisasi Dewa Naga Api, tentu saja Terence tidak bisa mengajukan keberatan. Meskipun dia ingin menolak pendapat tersebut, dia juga hanya bisa diam. Lilian berdiri, melambaikan tangan merah mudanya sambil berkata, semuanya, selama kita bisa mengumpulkan pengikut yang cukup banyak, kita akan mampu mengalahkan organisasi Cahaya Dewa. Penguasa naga, api ada bersama kita. Semua orang terdiam. Lilian ini tampak sangat bersemangat. Mungkin dia juga tidak mengetahui keseriusan dari situasinya. Saat ini, Surya menyahut perlahan, aku nggak setuju dengan ini. Terence tampak lega, tetapi Karl mengerutkan kening sambil berkata, Yang mulia, apa kamu punya cara yang lebih baik? Aku akan bersiap melawan pasukan organisasi Cahaya Dewa sendirian. Biar aku lihat seberapa kuatnya mereka, sahut Surya dengan tenang. Apa? Karl, Bianca dan Bara benar-benar tercengang. Terence juga tampak tidak percaya. Bahkan Lilian pun tercengang. Tidak ada yang percaya Surya akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun Surya adalah kultivator kuat di alam raja, mustahil baginya untuk bisa menghadapi begitu banyak kultivator kuat sendirian. 1.000 kultivator setengah langkah dari tingkat suci dan 10 tingkat suci standar saja sudah bisa membuat Surya mati kelelahan. Terlebih lagi, ada 3 serangkai penyelidik. Mereka pasti akan menahan Yang Mulia. Jadi, sama sekali tidak ada peluang bagi Surya untuk menang. Bab 1368. Melihat tatapan terkejut semua orang, Surya tersenyum sambil berkata, diputuskan begini saja. Aku akan memimpin pasukan penjaga ke perbatasan.
Pasukan penjaga cuma perlu mengamati dan mencatat, nggak perlu ikut bertarung. Yang mulia, menurutku itu sama sekali nggak pantas. Mari kita diskusikan lagi, tanda Scarl. Dia buru-buru membujuk Surya. Surya melakukan itu sama saja dengan bunuh diri. Bianca juga menimpali, Yang mulia, aku pikir pendapat Pak Karl cukup masuk akal. Yang mulia, dengan segala hormat, apa kamu mampu bertarung melawan 1000 kultivator setengah langkah dari tingkat suci, 10 tingkat suci standar dan juga 3 tingkat suci super tanpa mengalami kekalahan? Sebagai pemimpin pasukan penjaga, Bara langsung berdiri, menghadap Surya secara langsung dan mengajukan pertanyaan yang tidak berani ditanyakan oleh siapapun. Surya tersenyum tipis, lalu menanggapinya. Kekuatan pribadiku nggak cukup untuk melawan begitu banyak kultivator kuat pada saat yang sama dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Memang kenyataannya bahwa kekuatan spiritual alam raja pun juga terbatas. Pembukaan medan dan alam hanya bisa berlangsung 10 menit. 10 menit ini tidak cukup untuk mengalahkan begitu banyak kultivator kuat. Setelah 10 menit, Surya akan jatuh ke tahap lemah. Hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi setiap tingkat suci. Lalu, pada saat itu, semakin kecil kemungkinan Surya untuk menjadi tandingan 3 serangkai penyelidik dan kultivator kuat yang tersisa. Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin bertarung sendirian? Tanya Karl bingung. Surya menyahut perlahan, terkadang, pertarungan nggak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pribadi. Kamu akan tahu alasannya begitu waktunya tiba. Masalah ini diputuskan saja seperti ini. Semua orang terdiam. Yang mulia begitu percaya diri dan bertekad sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, di organisasi Dewa Naga Api, Yang Mulia pemimpin suci adalah penguasa tertinggi, jadi perkataannya juga merupakan perintah suci yang membutuhkan kepatuhan mutlak. Pada saat ini, Bara berhenti bertele-tele dan berkata, kalau begitu, sebagai pemimpin pasukan penjaga, atas nama pasukan penjaga, aku mendukung usulan Yang Mulia pemimpin suci sepenuhnya. Kapan kita akan berangkat? Kita akan berangkat besok pagi dan tiba di perbatasan sebelum petang, jawab Surya seraya berdiri. Saat ini, semua orang berdiri dan menanggapi perintah tersebut dengan suara keras. Malam hari, setelah Surya menyelesaikan makan malamnya, dia duduk di kamarnya, memikirkan sesuatu secara mendalam. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Yang Mulia, bolehkah aku masuk? Izin Mailin di luar. Surya mengerutkan kening sambil menyahut, silakan masuk. Mailin mendorong pintu hingga terbuka, lalu segera melangkah masuk. Mailin mengenakan jubah putih berhiaskan api dari organisasi Dewa Naga Api. Jubah besar itu tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang seksi. Mailin perlahan-lahan mendekati Surya, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, sebagai pengikut setia organisasi Dewa Naga Api, aku harap bisa mengikutimu untuk berpartisipasi dalam perang ini. Surya menatap Mailin lama sekali, lalu menyahut perlahan, kamu juga bilang kalau ini adalah perang. Kamu cuma gadis nggak bersenjata. Nggak baik kalau kamu ikut pergi. Aku punya keyakinan yang taat dan nggak takut untuk berkorban, ucap Mailin sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Surya dengan tegas. Surya menatap kedua mata Mailin. Nggak bisa, tolak Surya dengan tegas. Jejak kekecewaan melintas di wajah Mailin, kemudian dia segera berkata, Yang Mulia, kalau begitu izinkan aku untuk membantumu tidur. Aku harap kamu bisa tidur yang nyenyak dan memiliki cukup energi untuk melawan organisasi cahaya dewa yang tercela itu. Nggak perlu, aku perlu bermeditasi sebentar. Kamu juga istirahat saja sana, balas Surya. Mailin terlihat kecewa, tetapi dia hanya bisa membalas dengan sedih, baik, Yang Mulia. Setelah itu, Mailin pergi dengan enggan. Dia melihat ke belakang sebanyak 3 kali, tetapi Surya sudah menutup mata. Mailin keluar dari kamar Surya, lalu bertemu dengan Lilian. Lilian menatap Mailin sambil tersenyum dan berkata, sepertinya kamu nggak terlalu disambut oleh Yang Mulia. Benarkah?
Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu cuma orang barbar dari antah berantah. Apa kamu pikir kamu bisa naik ke tempat tidur yang mulia? Tanya Mailin yang mengubah tatapan lemahnya di depan Surya dan menghadapi Lilian dengan sengit. Bab 1369. Lilian menjadi sangat marah. Dia mengayunkan tinju kecilnya sambil menyahut dengan kesal, "Kamu yang barbar. Seluruh keluargamu adalah orang barbar. Apapun yang terjadi, Yang Mulia nggak akan memperhatikanmu." "Memangnya dia akan memperhatikanmu?" balas Mailin tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kedua wanita itu saling menatap sengit seperti ayam yang akan diadu, seolah-olah pertarungan antar wanita akan terjadi di saat berikutnya. Saat ini, Surya keluar sambil mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Bukan apa-apa, aku cuma mengobrol sebentar dengan Lilian," sahut Mailin dengan nada lemah sambil menundukkan kepalanya. Melihat penampilan Mailin, Lilian merasa sangat marah hingga hatinya terasa gatal, tetapi dia hanya berkata, "Yang Mulia, aku di sini untuk mengantarkan buah untukmu." Lilian mengeluarkan sebuah apel, lalu menyerahkannya kepada Surya. Surya kehabisan kata-kata. Dia hanya bisa mengambil apel itu, lalu berkata, "Baiklah, cepat pergi dan istirahat lebih awal." Lilian dan Mailin saling melotot sebelum pergi. Surya menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu kembali ke kamarnya. Dia mengunyah apel sambil melihat keluar jendela dan berpikir. Keesokan paginya, Bara dan Wiga memimpin pasukan penjaga berkumpul di alun-alun di depan markas pusat untuk menunggu lebih awal. Surya keluar dari markas pusat dikelilingi oleh Karl, Bianca dan yang lainnya, lalu tiba di alun-alun. Selain pasukan penjaga, ada ribuan pengikut yang berada di alun-alun, membuat alun-alun itu tidak bisa dilewati. Surya menatap semua orang sambil berkata perlahan, "Para pengikut sekalian, kalian nggak perlu merasa khawatir. Di bawah pengawasan penguasa naga api, aksi organisasi Cahaya Dewa ditakdirkan untuk gagal." Suara Surya yang sudah ditambahkan kekuatan pikiran, mencapai pikiran setiap pengikut dengan jelas. "Setia dan taat, penguasa naga api ada bersama kita. Setia dan taat, penguasa naga api ada bersama kita. Setia dan taat, penguasa naga api ada bersama kita." Di alun-alun, teriakan para pengikut terdengar dan gelombang suara menjadi semakin keras. Surya tersenyum tipis sambil memimpin pasukan penjaga keluar. Banyak pengikut yang mengikuti Surya sepanjang jalan untuk mengantarnya pergi, sampai Surya dan yang lainnya meninggalkan kota, masuk ke mobil dan pergi. Di perbatasan negara Gambia, Ethan, Morton dan Bart atau dikenal sebagai tiga serangkai penyelidik sedang berdiri di atas bukit. Mereka bertiga mengenakan baju besi dengan pedang salib yang tergantung di pinggang mereka. Lingkaran energi spiritual samar muncul di baju besi itu. Terutama pedang salib di pinggang Ethan yang sangat besar dan merupakan pedang dua tangan. Sarung pedang itu diukir dengan tulisan dewa yang tak terhitung jumlahnya dan dibuat dengan sangat indah, dilihat sekilas memang tampak tidak biasa. Di sebelah mereka, ada seorang kesatria dewa yang juga mengenakan baju besi merah dan pedang salib yang tergantung di pinggangnya. Di kaki bukit, ribuan prajurit suci sedang berbaris rapi. Mereka juga mengenakan baju besi dengan pedang salib tergantung di pinggang mereka. Lingkaran energi spiritual yang menyeruak di baju besi itu, membuat mereka terlihat sangat serius dan sakral. Ethan menatap barisan prajurit suci sambil berkata dan tersenyum, "Ini adalah fondasi organisasi Cahaya Dewa. Siapa yang bisa bertahan dari kekuatan ini? Kali ini, kita bukan akan hanya melenyapkan organisasi Dewa Naga Api, kita juga harus melakukan sesuatu yang lebih besar di negeri ini," tandas Morton. Bart juga tersenyum dan berkata, "Benar, mengerahkan kekuatan sebesar ini sudah menghabiskan banyak uang. Malaikat tertinggi itu pasti punya banyak keluhan. Kalau nggak mendapat hasil yang cukup, tentu nggak akan menguntungkan. Jangan khawatir, negeri ini nggak kekurangan sumber daya. Setelah organisasi Dewa Naga Api dilenyapkan,
Kita akan menyapu seluruh negeri ini dan pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan semua orang, sahut Ethan dengan penuh ambisi. Bersambung ke bab 1370. Terima kasih banyak.